Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang-terang, yakni agama Islam. Yang saya hormati pemateri kita, Mas Bobi Aryadi dan teman-teman yang saya banggakan. Mungkin tanpa bertele-tele ya teman-teman, langsung saja kita kasihkan waktu yang singkat ini kepada Mas Bobi Aryadi. Kepada Mas Bobi, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Umar saya ucapkan yang sudah membuka acara komunitas ngaji sastra pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka terlebih dahulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah suara saya terdengar dengan jelas ya teman-teman. Oke, Ya, Kak. siap. Yang bekerja, monggo bekerja. Yang di jalan, hati-hati di jalan. Tetap semangat. Yang di rumah, jangan sampai kalah semangat dengan teman-teman yang lain. Yang di jalan sama yang bekerja, oke? Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kesempatan malam hari ini, saya akan membahas atau belajar bersama kalian ya teman-teman. Untuk membahas mengenai tentang sejarah sastra. Angkatan berapa Mas Robin? Mbak Laila, diam dulu. Ayo, angkatan berapa Mas Robin? Angkatan 66 sampai 170-an. Oke. 1970-an. Oke, benar-benar banget. Jadi kita akan membahas angkatan 60-an sampai angkatan 170-nya ya teman-teman. Jadi nanti apa saja yang terjadi pada sastrawan atau sejarah sastra pada angkatan 60-an hingga tahun 70-an. Dan tentunya nantinya di sini kita berniat untuk belajar bersama-sama, bukan ada yang ingin mengajari akan tapi sharing-sharing, berbagi manfaat, berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui perjalanan sejarah sastra yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya mohon izin share screen ya teman-teman. Boleh disiapkan catatannya, boleh kopinya boleh disiapkan juga, atau hal lain cemilan. Assalamualaikum Mas Sanusi, selamat datang Mas Sanusi. Ini barusan sampai di rumah ini Mas Sanusi, juga jualan ini semangatnya. Oke, cek. Assalamualaikum Mas Sanusi, terlebih dahulu saya cek. Oh, masih di jalan juga, Masya Allah, teman-teman ini hebat-hebat ini. Di jalan sambil ngemit demi pertemuan Koji Sastra. Tetap semangat Mas Sanusi, berjualan di jalan. Oke, baik teman-teman ya. Sebelumnya saya ingin konfirmasi bahwasanya Ustadz Hendri tidak dapat hadir karena ada tugas mendadak ya teman-teman. Jadi saya tadi sore itu ditelepon disuruh untuk mengisi sebuah materi ini ya teman-teman. Jadi sebagai seorang mahasiswa STKIPA 5 harus siap dan sigap ketika ada suatu tantangan atau hal-hal yang mendadak. Jadi harapan dari angkatan 21 juga nantinya bisa seperti kita ya teman-teman. Bukan berarti kita sombong, enggak, tapi kita memotivasi angkatan 21 untuk selalu siap bersedia apabila dalam keadaan apapun gitu ya teman-teman. Jadi ketika untuk menjadi calon guru juga harus siap bagaimana kita menyikapi murid dan lain-lain, dan kendala-kendala dan tantangan yang akan kita hadapi nantinya di sekolah. Oke, saya mohon izin share screen ya teman-teman. Oke. Mana ini share screen-nya? Sebentar, belum muncul. Kok nggak ada ya? Sudah ada ini. Cek, bisa dicek terlebih dahulu teman-teman apakah sudah muncul share screen saya, Silindia saya. Masih sedang melakukan presentasi, Kak. Oh, sedang melakukan. Oke. Nanti kalau sudah muncul kabari ya, Mbak. Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Saya cek Sudah. ini di slide berapa ini? 1 atau 2? Yang pertama. Oh, yang pertama.
Ini di slide berapa? Masih pertama. Yang pertama nggak jalan. Oh, nggak jalan ya slide-nya. Oke, teman-teman. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti agenda kita setiap minggunya, yaitu di komunitas ngaji sastra. Dan di dalam komunitas ngaji sastra ini kita akan membahas mengenai tentang sejarah sastra yang ada di Indonesia hingga saat ini ya teman-teman. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tentang periode sastra angkatan 60-an, yaitu pada tahun 1961 hingga 1971. Nah, tentunya apa saja yang akan terjadi pada sebuah sejarah sastra di periode tersebut dan siapa saja tokoh sastrawan yang lahir pada periode tersebut nantinya kita juga akan tahu ya teman-teman. Oke. Baik, pada slide kedua ini teman-teman sudah terganti. Saya cek terlebih dahulu. Mbak Sudah, Laila. Kak. Sudah ya? Oke. Sastra Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Laila Tun. Sastra Indonesia periode 1961 hingga 1971. Nah, pada bagian ini teman-teman menjelaskan periode yang penuh pergolakan, pergejolak, penuh gejolak dengan banyaknya pertentangan ya teman-teman, para sastrawan yang mewakili kepentingan dan golongannya masing-masing. Bisa dipahami di masa pemerintahan Soekarno ini berarti masih ada Presiden Soekarno ya pada waktu itu. Perbedaan ideologi yang demikian tajam antara nasionalisme, antara agama dan komunisme juga masih ada ya waktu itu teman-teman. Juga berdampak langsung terhadap perkembangan sastra yang ada di Indonesia, yakni dengan merasuknya ideologi dalam diri sastrawan maupun dalam karya sastra yang dihasilkan. Jadi antara perbedaan ideologi dan perkembangan sastra ini bisa berpengaruh ya teman-teman. Nah, dari dalam ideologi ini, nasionalisme, agama, komunisme juga terjadi gejolak yang dari dalam karya sastra yang dihasilkan pada tahun tersebut. Nah, hal ini dapat terbaca dengan jelas dalam polemik antara sastrawan lembaga kebudayaan atau yang disebut dengan lekra yang mengusung nilai-nilai realisme sosial. Realisme sosial itu kenyataan sosial pada waktu itu ya teman-teman. Realistis, sebuah kenyataan yang terjadi pada waktu itu dengan sastrawan manifest kebudayaan atau disebut dengan Manikebu ya teman-teman, yang mengusung nilai-nilai humanisme universal, artinya kemanusiaan yang mendunia. Oke, selanjutnya teman-teman, siapa sajakah tokoh sastrawan pada angkatan 1961 hingga 1971? Yaitu ada beberapa tokoh sastrawan yang kita kenal ya teman-teman. Dan dari yang saya tampilkan ini ada Taufik Ismail, yang kedua ada Slamet Sukirnanto, yang ketiga ada Putu Wijaya, yang keempat ada Bur Raswanto, yang kelima yaitu Abdul Wahid Situmeang. Nah, kita bisa mengetahui wajah-wajah dari beliau ya teman-teman. Sastrawan angkatan 1961 hingga 1971. Dan tentunya sebenarnya masih banyak lagi ya sastrawan yang lahir pada tahun ini, akan tapi saya ambil beberapa saja untuk kita pelajari bersama pada malam hari ini. Dan nantinya harapannya teman-teman bisa mencari tahu juga siapa sajakah sastrawan yang lahir pada angkatan 1961 hingga 1971 selain yang saya tampilkan seperti ini ya teman-teman. Oke, ada Taufik Ismail, ada Slamet Sukirnanto, ada Putu Wijaya, ada Bur Raswanto, dan ada Abdul Wahid Situmeang. Nah, ini salah satunya teman-teman. Kita bisa mengetahui foto-fotonya beliau yang begitu karismatik ya. Seorang sastrawan itu kalau dilihat wajahnya itu sangat-sangat karismatik. Sangat-sangat terlihat karismatik gitu ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Baik. Untuk yang hal pertama yang ingin saya bahas yaitu latar belakang angkatan 66. Baik teman-teman. Nah, pastinya di setiap angkatan itu terjadi sebuah latar belakang atau sebuah hal yang terjadi ya teman-teman. Mengapa angkatan 66 itu bisa terbentuk? Kemarin kita juga sudah mempelajari angkatan berapa? Angkatan 45, angkatan 50-an. Nah, sekarang kita angkatan 66 atau angkatan 60-an.
Oke, latar belakangnya mengapa kok bisa muncul atau terjadi angkatan 66? Nah, munculnya nama angkatan 66 itu dicetuskan atau dibentuk oleh HB Jasin. Nah, siapakah HB Jasin ini? Nanti kita akan bahas. Nah, dalam majalah sastra Horizon. Nah, pada waktu itu muncullah sebuah majalah sastra Horizon nomor 2 tahun 1966. Nah, lalu pada tulisan tersebut dikatakan bahwa angkatan 66 lahir dilandasi dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1966. Nah, saat itu terdapat segerombol mahasiswa sedang melakukan aksi penggulingan rezim Soekarno yang dianggap menyeleweng. Nah, berawal dari situ, HB Jasin kemudian ingin menunjukkan bahwa sastrawan telah memberikan perhatian mereka terhadap masalah sosial politik. Nah, HB Jasin ini juga turut melibatkan beberapa nama sastrawan yang sebagian besar ya teman-teman yang sudah saya sebutkan tadi terlibat aktif dalam pergolakan pergejolakan politik yang terjadi pada tahun 1960-an. Nah, selain itu, Jasin juga menargetkan para sastrawan yang sudah berkarya sejak tahun 1950-an seperti Sapardi Djoko Damono dan lain-lainnya teman-teman hingga 1966. Jadi, dalam angkatan 66, HB Jasin berfokus pada para sastrawan dengan hasilnya yaitu terlibat terhadap masalah sosial politik. Nah, seperti yang kita ketahui, yang terjadi pada sekitar tahun 1966 itu terjadi apa, teman-teman? Sebuah peristiwa apa, teman-teman? Ada yang tahu? Mas Robin, Mbak Lailatun, Mbak Cynthia? 30S mungkin, Mas Robin. Apa? Yang waktu 30S PKI itu tentara. Benar sekali ya teman-teman. Jadi ketika waktu itu terjadi sebuah peristiwa G30 PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 ya teman-teman. Nah, ketika itu kan ada apa ya, sebuah kayak demonstrasi ya atau sebuah aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan rezim Soekarno yang dianggap menyeleweng. Karena apa? Pada waktu itu Soekarno tidak segera membubarkan PKI karena dia dan masyarakat menganggap Soekarno ini membela ya teman-teman, membela PKI pada waktu itu. Nah, tentunya pada waktu itu dari para mahasiswa juga melakukan aksi dan para sastrawan ini sudah mulai juga memunculkan karya-karya sastranya yang berkaitan dengan masalah sosial politik pada tahun tersebut ya teman-teman, pada tahun 1966. Nah, hal tersebut terjadi karena peristiwa tersebut ya teman-teman. Ada juga peristiwa PKI ya yang menyebabkan munculnya angkatan 66 ini salah satunya. Nah, ini ya teman-teman, munculnya sastra angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30 SPKI yang sudah dijelaskan, yang sudah dijawab oleh Mas Robin tadi ya teman-teman. Dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya, bernaung di bawah PKI. Angkatan 66 juga mempunyai cita-cita ingin adanya permunian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan ya teman-teman. Nah, lalu tumbuhnya sastra angkatan 66 ini sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal angkatan 66 yang dipelopori oleh kami atau KAPI untuk memperjuangkan Tritura. Tritura itu apa teman-teman? Tritura artinya ada yang tahu? Tritura itu 3 tuntutan rakyat, teman-teman. Oke, ketika waktu itu kan PKI kan masih ininya dalam incaran para rakyat Indonesia ketika terjadi peristiwa itu. Nah, tentunya rakyat ini ingin mengajukan sebuah tuntutan kepada Presiden Soekarno pada waktu itu. Nah, dari angkatan 66 ini yang dipelopori oleh kami atau KAPI untuk memperjuangkan 3 tuntutan rakyat tersebut. Nah, untuk 3 tuntutan rakyat tersebut nanti teman-teman bisa mencarinya apa saja ya teman-teman. Salah satunya yaitu membubarkan partai PKI yang saya ketahui. Oke, selanjutnya latar belakangnya sejarahnya. Sebelum nama angkatan 66 didefinisikan ya teman-teman, ada yang memberi nama angkatan manifest kebudayaan atau Manikebu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, ada sebuah angkatan manifest kebudayaan. Nah, alasan penamaan ini karena manifest kebudayaan yang telah dicetuskan pada tahun 1963 itu pernyataannya tegas perumusan pelawan terhadap penyelewengan Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh Lekra atau PKI. Nah, Lekra ini lembaga apa teman-teman? Lembaga apa? Saya cek kembali.
Lekra adalah Kebudayaan rakyat. lembaga kebudayaan rakyat. Oke, nah lembaga kebudayaan rakyat atau sebuah PKI. Nah, selanjutnya beberapa sastrawan merasa keberatan dengan nama Angkatan Manikebu ini karena berkaitan dengan PKI. Nah, lalu mereka berpandangan bahwa sastrawan yang ikut menandatangani atau mendukung manifest kebudayaan akan merasa tidak tercakup di dalamnya. Karena meskipun hasil ciptaannya menunjukkan ketegasan dalam menolak ideologi yang dibawa oleh PKI dalam lapangan politik dan kebudayaan. Oh, mohon maaf teman-teman. Jadi Angkatan Manifest Kebudayaan ini ternyata menolak ideologi yang dibawa oleh PKI ya teman-teman. Jadi akan tapi para sastrawan ini menunjukkan kurang setuju dengan nama Manifest Kebudayaan. Akhirnya diganti dengan nama Angkatan 66. Itu ya teman-teman. Sejarahnya kok bisa terbentuknya Angkatan 66 dan salah satunya yaitu berkaitan erat dengan kejadian G30 SPKI. Oke. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik Angkatan 66. Nah, di setiap angkatan itu pasti ada karakteristik yang terjadi ya teman-teman. Kenapa karya sastra itu bisa muncul? Pasti ada sesuatu hal yang terjadi pada waktu itu ya teman-teman. Itu entah itu berkaitan tentang politik, tentang keadaan pada waktu itu, tentang negara, tentang kemanusiaan dan lain-lainnya ya teman-teman. Jadi karya sastra itu merupakan sebuah hasil dari ungkapan perasaan dari seorang sastrawan tersebut. Nah, bisa perasaan ketika waktu terjadi sebuah itu ya teman-teman, penggulingan PKI dan lain-lain, demonstrasi yang terjadi pada waktu itu dan tuntutan Tritura ya teman-teman. Tuntutan rakyat yang terjadi juga pada waktu itu yang dilakukan oleh para mahasiswa maupun rakyat Indonesia kepada Presiden Soekarno. Oke, nah karakteristiknya ya teman-teman, ciri-cirinya sastra Angkatan 66 yang pertama yaitu kelompok sastra 1960 hingga 1966. Nah tentunya bisa kita ketahui ada beberapa kelompok seorang sastrawan yang Angkatan 50-an juga masih ada ya teman-teman ketika waktu itu, sehingga bisa bergabung dengan Angkatan 66, akan tapi tetap dinamakan atau diberi nama Angkatan 50-an karena mungkin baru terkenal atau mungkin baru munculnya teman-teman, sudah terkenal pada Angkatan 50-an. Nah, akan tapi pada tahun 1960-an ini juga ikut menghasilkan sebuah karya sastra ya teman-teman mengenai tentang kondisi waktu itu. Nah, lalu kelompok sastra tahun 1966 hingga 1970. Lalu yang ketiga yaitu puisinya menggambarkan kemuraman hidup yang menderita. Karena apa? Pada waktu itu hidup menderita, banyak hal yang terjadi ya teman-teman, peristiwa-peristiwa yang terjadi ya teman-teman, hal-hal kehidupan yang terjadi sangat-sangat prihatin dan menderita sekali ya teman-teman. Terjadinya sebuah gerakan yang tidak diduga-duga ya teman-teman, itu merupakan salah satu kemuraman hidup yang menderita pada bangsa Indonesia pada waktu itu. Terjadi sebuah pengkhianatan dari orang-orang Indonesia sendiri, orang-orang PKI itu. Nah, lalu yang keempat, prosanya menggambarkan kemasyarakatan. Nah, kenapa kok prosanya menggambarkan kemasyarakatan? Saya tanya terlebih dahulu kepada Mas Robin ini. Prosa itu apa saja, Mas Robin? Bisa disebutkan? Cek Mas Robin. Halo, Mbak Lailatun, Mbak Cynthia. Ya, halo. Ya. Ini prosa itu apa saja, ayo kira-kira? Cerpen, novel. Oke. Dan drama ya teman-teman. Oke, Ya, jadi drama. cerpen-cerpen yang diciptakan oleh sastrawan pada waktu itu juga menggambarkan tentang kemasyarakatan. Jadi kemasyarakatan pada waktu itu benar-benar digambarkan oleh para sastrawan ya teman-teman. Terjadinya kemurahan hidup yang menderita, ada gejolak sosial politik yang terjadi pada negara Indonesia, bangsa kita pada waktu itu. Nah, yang kelima, ciri-cirinya yaitu cerita mengenai politik pemerintahan yang lebih menonjol. Nah,
pada waktu itu juga karya sastranya ini bercerita mengenai tentang politik-politik ya teman-teman, politik pemerintah untuk mengkritisi pemerintah dan lain-lainnya teman-teman, karena ketidaksesuaian harapan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu ya teman-teman, sehingga terjadilah sebuah aksi yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa maupun lain-lain untuk menuntut 3 hal ya teman-teman, 3 hal yang dituntut kepada Presiden Soekarno pada waktu itu ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ya teman-teman, kita akan mengetahui tentang puisi angkatan 66 ya teman-teman. Puisinya apa saja ya teman-teman? Mari kita ketahui ya teman-teman. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, itu tentang latar belakang dan ciri-ciri atau karakteristik angkatan 66. Nah, pada puisi angkatan 66 ini saya mohon izin kepada teman-teman untuk membantu membacakan puisinya. Ada yang mau membantu? Ini judulnya tentang Malu Aku Jadi Orang Indonesia, karya Taufik Ismail. Ada yang mau membantu membacakan puisinya? Mungkin dari teman-teman nggak apa-apa. Di sini kita belajar juga sambil membaca puisi agar kita bisa juga nantinya bisa membaca puisi dengan baik ya teman-teman, dan bisa seorang menjadi sastrawan yang terkenal. Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membaca? Mas Sanusi, cek. Halo, biasanya Mas Sanusi nih pandai membaca puisi. Belum kelihatan Mas Rofi. Oh, belum kelihatan. Kecipratan layarnya. Oh, masih di Udah, jalan. udah kelihatan cuman. Hah? Iya ya. Kelihatan nggak kira-kira? Kurang. Bentar. Oke. Oke, siap. Sorry ya, ini mengganggu. Nanti saya minta tolong ke angkatan 21 untuk membacakan puisi selanjutnya ya teman-teman. Ada beberapa Kedengeran puisi. nggak? Ya, terdengar. Jadi kedengeran. Terdengar. Oke, saya coba ya. Oke, nggak apa-apa sambil Bentar. motivasi. Menarik ini judulnya Mas Sanusi. Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Siap. Kenapa kok malu ini? Heeh. Di negeri. Bentar. Aduh, kayaknya susah nih. Di negeriku yang didirikan pejuang religius. Kedengeran nggak? Terdengar Bang Sas, terdengar. Oke. Di negeriku yang didirikan pejuang religius, kini dikuasai pejabat rakus. Kejahatan. Bentar, saya cari tempat yang enak dulu, sama yang lain dulu aja. Oke. Saya puji lanjut. Oke, ya nanti ini buat Mas Sanusi ya. Ini aku minta tolong ke angkatan 21 ini. Nah, ini ada Siap. sebuah puisi dari Sapardi Djoko Damono yang diciptakan pada tahun 1969. Ini puisinya berjudul Dukamu Abadi. Yang ini ada beberapa kumpulan puisi ya teman-teman. Yang pertama judulnya Prolog. Ada beberapa puisi yang saya ambil. Ada yang mau membacakan Mas Robin, Mbak Cynthia atau Mbak Lailatun? Atau ada siapa saja nih di sini? Saya masih kurang tahu ada siapa saja. Cek, halo Mas. Mbak Cynthia sih kayaknya. Oke, Mbak Cynthia boleh. Mbak Cynthia cek. Ayo Mbak Cynthia dibaca. Dukamu Abadi. Judulnya Prolog. Boleh dibaca? Mbak Cynthia cek. 1. Masih belum terdengar. Cek, masih belum terdengar suaranya Mbak Cynthia. Headsetnya mungkin. Cek. Oh, belum terdengar. Masih belum terdengar suaranya. Nah, coba itu dinyalakan itu mic-nya. Cek. Cek. Oke, sip. Masuk, udah. Oke, boleh dibaca. Kelihatan nggak? Terdengar nggak suara saya? Terdengar. Ini slide-nya besar atau enggak teman-teman? Atau kecil? Kecil, Kak. Kecil ya? Bentar. Cek. Cek, oke, sip.
Terdengar nggak? Terdengar. Oke, ayo gantian nanti. Prolog. Masih terdengar sampai di sini. Dukamu abadi. Malam pun sesaat terhenti. Sewaktu dingin pun terdiam di luar. Langit yang membayang samar. Kueja sejati. Semua pun yang sempat tiba. Sehabis menempuh ladang Hain dan bukit Golgota. Sehabis menyakap beribu kata di sini, di rongga-rongga yang mengecil ini. Kusapa dukamu jua, yang dahulu, yang meniupkan zara ruang dan waktu, yang capai menyusun huruf dan terbaca sepi manusia jelaga. Oke, terima kasih Mbak Cynthia sudah dibacakan puisinya karya Sapardi Djoko Damono yang diciptakan pada tahun 1969 yang berjudul Dukamu Abadi yang berisi tentang prolog. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya cek Mas Sanusi apakah sudah bisa untuk membaca puisi? Belum Mas Bobi, belum. Oke, masih di jalan Mas. Ya Allah, sangat semangat sekali nih teman-teman dari komunitas ngaji sastra. Ini ada satu lagi. Ini judulnya Kepada Istriku. Oke. Ada yang mau membacakan? Mas Umar mau membaca? Mas Robin, Mbak Ila. Pasti Mas Umar, pasti ini. Waduh. Gimana? Yuk teman-teman, monggo dibaca, saya berikan kesempatan untuk membaca sebuah puisi sambil kita belajar. Gebrin. Yuk, Mas Gebrin. Ayo, Mas Robin, cek Mas Robin. Iya. Oke, siap, sip, dibaca Mas Robin. Sudah terdengar kan? Terdengar. Kepada istriku, pandanglah yang masih sempat ada. Pandanglah aku, sebelum susut dari suasana, sebelum pohon-pohon di luar tinggal suara, terpantul di dinding-dinding gua. Pandang dengan cinta, meski segala pun sepi tandanya. Waktu kau bertanya-tanya, bertahan setia. Langit mengekalkan warna birunya, bumi menggenggam seberkas bunga, padamu semata. Oke, Masya Allah, keren, sip. Terima kasih Mas Robin sudah membacakan puisi Kepada Istriku. Istrinya siapa Mas Robin? Udah punya istri ya Mas? Tahu. Belum. Belum ya. Oke, nah tinggal satu puisi teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada yang mau membaca puisi di komunitas ini sambil menunggu Mas Sanusi nih. Pengen gak ada yang membaca puisi? Gak ada? Oke teman-teman. Jadi itu ya teman-teman latar belakang. Mungkin sambil menunggu Mas Sanusi kita berbincang-bincangnya ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman latar belakang atau kita nanti akan berdiskusi atau sesi tanya jawab ya teman-teman terkait tentang sastra Indonesia angkatan 1961 hingga 1971. Nah, kita diskusi terlebih dahulu, nanti penutupannya bisa dibacakan puisi oleh Mas Sanusi. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan teman-teman dari teman-teman semuanya terkait tentang cerita atau latar belakang terbentuknya angkatan 66 yang terjadi pada waktu itu. Ada yang ingin bertanya? Saya Mas Budi. Iya. Mau nanya. Boleh. Aduh, Mas Sanusi ini tanya. Ini Mas Budi. Di angkatan tersebut kan banyak sastrawan yang ada gitu di situ. Iya. Ada nggak kisah menarik atau ada kejadian ikonik nggak? Atau mungkin karya sastra yang jadi ikonnya periode tersebut? Kalau ada, karya apa dan Masya Allah. dari siapa? Waduh. Oke. Baik teman-teman. Seperti yang sudah saya baca ya teman-teman. Ini ada beberapa sebuah
karya sastra ikonik ya teman-teman, bisa dikatakan ikonik kalau menurut saya sendiri ya. Soalnya saya juga kurang tahu ini ikoniknya itu pada waktu itu seperti apa. Ya pasti ada ya teman-teman, sebuah karya sastra yang memang terkenal pada waktu itu karena sebuah puisinya atau kata-katanya yang ada dalam karya sastra tersebut sangat-sangat mengandung arti atau sebuah makna tentang pada tahun itu ya teman-teman, kejadian-kejadian atau sebuah peristiwa pada tahun itu. Nah, ada beberapa ini teman-teman, sebuah karya sastra yang menurut saya itu ikonik pada tahun itu, yaitu sebuah karya sastra dari Taufik Ismail. Nah, yang saya lihat dari sebuah referensi saya yaitu di Wikipedia, nanti teman-teman bisa lihat juga. Ada beberapa karya sastra yang ikonik pada tahun itu ya teman-teman. Yang terutama tadi yang sudah saya tampilkan, Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Nah, itu ya teman-teman, itu juga menjadi salah satu ikonik sebuah karya sastra pada tahun angkatan tersebut. Lalu ada Tirani dan Benteng, itu bisa dicari ya teman-teman, Tirani dan Benteng itu karya Taufik Ismail. Lalu ada juga buku tamu musim perjuangan. Nah, mungkin di dalam karya sastra tersebut mengandung sebuah kejadian atau sebuah peristiwa perjuangan yang terjadi pada tahun tersebut. Nah, dari beberapa karya sastra yang diciptakan oleh Taufik Ismail, ada beberapa karya sastra yang sangat-sangat menonjol atau menceritakan keadaan pada saat kejadian pada tahun 1960-an ya teman-teman. Jadi kita bisa mengetahuinya. Nanti teman-teman bisa searching, bisa tahu entah itu cerpen, entah itu puisi, entah itu apa saja, prosa atau sebuah hal-hal lain karya sastra yang tercipta pada tahun tersebut ya teman-teman. Kita bisa mengetahuinya. Gitu Mas Sanusi yang dapat saya ketahui ya Mas Sanusi. Tentunya salah satunya yang paling menonjol itu karya-karyanya Taufik Ismail pada tahun 60-an, angkatan 60-an. Oke, kasih jempol sama Mas Sanusi sambil berjalan di jalan ini. Hati-hati Mas Sanusi. Oke, ini benar-benar perjuangan banget nih anak-anak STKI Balikmah. Yang Mas Robin di rumah, yang Mbak Ila tuh di pondok, Mas Umar tadi juga di jalan, Mas Sanusi juga di jalan. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu benar-benar semangat ya teman-teman untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan mengenai tentang dunia sastra. Dan kita patut bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Apabila ada kesempatan untuk belajar mengenai tentang dunia sastra atau sebuah karya sastra maupun sejarah sastra, kita gunakan kesempatan ini secara sebaik mungkin untuk mengetahuinya. Oke, ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan Mbak Cynthia, Mas Robin, Mbak Ilailatun, Mas Umar, Mas Sanusi? Ada yang ingin ditanyakan? Ini Mas, sastrawan yang paling hebat di periode tersebut kira-kira siapa? Oke, baik, pertanyaannya sangat menarik ya teman-teman. Nanti bisa dicari ya teman-teman. Ini kalau menurut versi saya sendiri yang sudah saya baca itu, yaitu sastrawan yang terbaik adalah Taufik Ismail. Bukan yang terbaik, semuanya terbaik, tapi yang lebih menonjol yaitu pada tahun angkatan tersebut itu Taufik Ismail. Jadi yang pada tahun 1950-an itu ada Sapardi Djoko Darmono, lalu ada siapa lagi? Ada W.S. Rendra. Nah, seperti yang angkatan 45-an itu juga ada siapa? Ada siapa teman-teman? Khairil? Khairilan. Betul. Jadi setiap periode itu pasti selalu ada sastrawan yang menonjol. Akan tapi kalau menurut saya semuanya menonjol ya teman-teman. Karya sastranya itu hebat-hebat. Tetapi dari beberapa karya sastra yang populer itu ciptaan dari Taufik Ismail pada tahun 60-an itu ya teman-teman. Gitu Mas Sanusi, jawaban dari saya. Mohon maaf jika mungkin ada salah, bisa dikoreksi. Gitu ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Gitu. Oke, Mas Sanusi masih di jalan? Bisa. Oke. Ini bisa dibaca puisinya Mas Sanusi? Bisa ya? Bentar, saya ganti puisinya. Ini menarik. Tapi kalau ini. duet boleh gak duet? Sama siapa kira-kira? Ini kayaknya panjang banget puisinya. Oke, saya coba minta
Waduh, ini siapa yang keluar? Nggak ada ya. Saya coba minta, ada yang mau berdua dengan Mas Sanusi membaca puisinya ini Taufik Sama Mas Ismail. Umar ini kayaknya bagus nih. Mas Umar mau, Mas Umar? Ayolah. Oke, baik ya. Sebentar, saya coba share screen lagi. Satu bait ya Mas Umar. Oke. Iya Mas. Sudah muncul? Proses. Oke. Monggo, saya persilakan kepada Mas Sanusi dan Mas Umar untuk membaca puisi ini. Satu bait atau satu baris? Atau dua baris, tiga baris? Terserah Bang San, terserah. Ya gimana? Oh Mas Bob dibesarin nggak bisa dong Mas Bob? Ini sudah tak full screen ini. Oke. Saya dulu ya Mas Umar. Oke. Saya Mas Umar dulu deh kayaknya. Satu baris ya Bang San. Ini aja apa namanya yang ada menjoroknya tuh. Ada yang 3 baris kan tuh. Ada yang 2 baris juga. Per 3 baris, per 4 baris. Iya. Oke. Sehitungnya aja separagraf sebait. Oke. Malu aku jadi orang Indonesia. Di negeriku yang didirikan pejuang religius, kini dikuasai pejabat rakus. Kejahatan bukan kelas maling sawit, melainkan permainan lahan duit. Di negeriku yang dulu agamis, sekarang bercampur liberis, serta sedikit komunis. Ulama-ulama diancam karena tak punya pistol. Yang mengancam tinggal dor. Hukum-hukum keadilan tergadai kepentingan politik. Akidah-akidah tergadai materialistis. Aku hidup di negara mayoritas beragama Islam. Tapi kami tersudut dan terancam. Telah habis sabarku. Telah habis sabar kami. Pada presiden yang tak solutif, pada dewan dan majelis yang tak bermufakat, pada semua bullshit yang menggema saat pemilu, pada nafsu yang didukung asing dan asing. Rakyat kelas teri tak berdosa pun digoreng. Kusaksikan keindahan negara yang menegakkan khilafah. Diceritakan hidup mereka sejahtera. Lalu ditanyai dari mana asalku. Kusembunyikan muka. Tak kujawab aku dari Indonesia. Negara yang kini tumbuh benih Islamfobia. Beri tepuk tangan kepada Mas Sanusi dan Mas Umar yang sudah membacakan puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Nah, ini bisa menggambarkan kejadian atau sebuah peristiwa pada tahun 60-nya ya teman-teman. Nah, terjadi sebuah peristiwa liberalis atau sebuah komunis ya teman-teman. Terjadi peristiwa komunisme pada saat itu ya teman-teman. Terjadi peristiwa G30 PKI yang sangat-sangat mengkagetkan, yang menggemparkan dunia di bangsa Indonesia ini teman-teman. Jadi kita bisa Mas Bobi? Iya, cek. Halo. Apakah saya boleh menambahkan masalah PKI tadi? Oke, boleh Mbak Cynthia, monggo. Boleh. Dulu kan saya IPS dan mata pelajaran saya ada sejarah, dan dulu itu saya ditugasi untuk membahas membahas tentang PKI. Pada dasarnya bukan Soekarno membela PKI atau membela apapun itu, tapi ceritanya itu dulu PKI dan TNI, angkatan darat, angkatan laut dan lain-lain itu tangan kanannya Soekarno itu TNI dan tangan kirinya itu PKI. Nah, yang dimaksud komunis
oleh Soekarno dulu itu komunis sosialis. Jadi di komunis itu rasa sosialisnya itu tinggi. Kan kita lihatnya kan di sisi buruknya. Coba kita lihat di sisi sebelum kejadian G30 SPKI itu. Nah, PKI sendiri itu ada 2 periode, sebelum merdeka dan sesudah merdeka itu. Saat sebelum merdeka itu PKI itu murni PKI ingin memberontak. Itu dipimpin oleh Aidit. Nah, yang setelah merdeka itu didirikan, namun komunisnya itu diambil dari komunis sosialis, maaf. Soalnya yang saya bilang tadi, di komunis itu tidak hanya ada sisi buruknya saja, namun yang dimaksud Soekarno itu mengapa komunis diizinkan, karena di komunis itu rasa sosialisasinya tinggi. Nah, yang dimaksud Soekarno seperti itu. Soekarno seperti itu. Nah, pada saat Soekarno namanya tinggi gitu. Nah, ada oknum yang mengadu domba antara TNI angkatan itu dengan PKI. Nah, mengadu domba bahwa oknum itu bilang ke PKI bahwa Soekarno akan lebih condong ke angkatan. Nah, sebaliknya TNI pun juga diuju-ujui diiming-imingi, diadu domba dengan oknum tersebut. Saya sebenarnya dulu tuh diceritai oleh guru saya, tapi ada sedikit yang dirahasiakan. Dan setelah diadu domba, nah, yang angkatan itu kayak memberontak sama Soekarno. Nah, kan seumpama Soekarno itu dilengsarkan, jadi PKI kan nggak ada, jadi TNI itu angkatan itu ingin melengsarkan Soekarno dan PKI itu tidak terima. Nah, itu terjadilah pembunuhan satu persatu itu. Sekarang di logika saja, seumpama PKI memang ingin menguasai Indonesia, mengapa kok tidak membunuh langsung Soekarno saja? Mengapa kok harus jenderal-jenderal? Padahal kunci dari Indonesia kan Bapak Presiden Soekarno tersebut. Nah, mengapa kok yang dibunuh jenderal-jenderal? Nah, di situ guru saya bilang kalau itu cuma adu domba saja. Soalnya dulu itu yang setelah zamannya Soeharto, PKI ditebas itu. Nah, itu anak cucu dari kayak dari PKI itu yang tidak bersalah itu pun ikut sengsara juga. Dan KTP dulu itu KTP yang keluarga PKI, seumpama bapaknya PKI, nanti anaknya itu sebenarnya bukan PKI, tapi nanti ada kartu identitas atau apapun itu, kakak atau apa, itu dibedakan. Jadi menurut saya kalau hanya menyudutkan PKI, maaf kan, taunya kan kalau orang awam taunya kan PKI yang salah dan lain-lain. Namun jika digali sejarahnya, itu sebenarnya sama-sama
ada kesalahan gitu. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi pada kesempatan malam ini kita juga belajar mengenai tentang sejarah sastra ya teman-teman, dan juga apa yang disampaikan oleh Mbak Cynthia ini juga menarik ya teman-teman untuk kita pelajari dan sebagai menambah wawasan atau pengetahuan kita mengenai tentang PKI juga, karena pada dasarnya pada sejarah sastra ini juga berkaitan erat dengan sebuah kejadian peristiwa G30 PKI tersebut atau dari PKI tersebut. Nah, terima kasih banyak kepada Mbak Cynthia yang sudah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kami. Tentunya hal tersebut merupakan bisa kita menjadi salah satu referensi ya teman-teman. Kita hidup di Indonesia ini memang beragam-ragam, berbagai banyak budaya, suku bangsa, ilmu politik dan macam hal lainnya sosial yang beragam-ragam juga. Nah, kita juga bisa mengetahui sejarahnya ya teman-teman, dari Mbak Cynthia juga tadi belajar dari gurunya yang diceritakan mengapa kok PKI itu disalahkan ya. Padahal sebenarnya PKI itu bukan oknum. Sebenarnya PKI itu tidak salah ya teman-teman. Tetapi yang salah itu merupakan sebuah oknum-oknumnya itu ya. Oknum-oknum yang dari PKI itu. Tapi bukan berarti kita menyudutkan PKI, bukan kita berarti mengucilkan PKI. Nah, kenapa kita seperti apa yang dikatakan oleh Gus Dur ya teman-teman dalam sebuah wawancara di salah satu TV nasional. Nah, kenapa kita takut PKI gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut dengan PKI, akan tapi kita harapannya dengan ideologi kita ya teman-teman, kita juga bisa mengetahui bahwasanya ideologi yang terbaik bagi bangsa itu ideologi apa sih. Seandainya PKI dulunya ada dan menguasai Indonesia, apa yang akan terjadi teman-teman? Kita tidak mengetahui ya teman-teman apa yang akan terjadi nantinya ketika PKI akan menguasai Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Cynthia tadi, juga bisa menjadi salah satu sumber referensi bagi kita ya teman-teman. Mungkin ada sebuah versi cerita yang berbeda-beda pada setiap pemahaman seseorang gitu. Kalau menurut saya sendiri, memang PKI kalau menurut saya memang nggak salah. Cuma ya itu tadi ya teman-teman. Oknum-oknum yang ada di PKI tersebut yang menyalahgunakan PKI ya teman-teman, sehingga orang-orang Indonesia ini menganggap PKI adalah sebuah ancaman besar bagi negara kita. Gitu ya teman-teman. Cek Bang Bobi. Boleh Mas Sanusi mau menanggapi tak? Boleh. Ini deh. Sebenarnya saya nggak terlalu paham terkait sejarah ya. Iya. Dan terima kasih juga atas ilmu baru dan sangat baru gitu menurut saya. Pertama, untuk sejarah PKI di Indonesia sendiri saya kurang terlalu paham. Tapi secara ideologis ada beberapa poin dari PKI itu kan yang bukan tidak berhubungan tapi berlainan dengan Pancasila. Anggaplah Indonesia udah beres dulu dah. Tapi coba deh lihat di beberapa negara yang memegang prinsip komunis sebelum Indonesia merdeka atau setelah Indonesia merdeka. Misal negara adidaya yang buat paham itu deh. Di masa di masa di awal-awal Marxis dia nggak terlalu kayak buka-bukaan atau terbuka langsung bahwa komunis seperti ini, tapi kan lebih ke sosial kayak tadi disebut. Emang harta negara digunakan untuk semua gitu, nggak ada yang paling kaya dan segala macam. Tapi dalam praktiknya gitu, di beberapa negara komunis sebelum atau sesudah merdeka, justru kekerasan terjadi di mana-mana, kayak pemberontakan di Rusia atau perang utara dan selatan, Vietnam dan lain. Oke, anggap itu selesai juga. Tapi yang paling pasti, kenapa harus bukan disalahkan ya. Sebenarnya ada yang bagus juga, bener. Pada saat itu mungkin terjadi hal-hal yang memang memaksa hal itu terjadi ya. Mungkin karena ada tadi adu domba dan lain-lain. Guru saya juga pernah bilang kalau negara-negara komunis yang saat ini masih ada justru menjadi negara-negara maju kan, kayak Tiongkok,
atau kayak Rusia, meskipun Rusia sekarang nggak berpaham komunis, tapi yang tadi Mas Bobi tanya, kita nggak tahu apa yang terjadi jika negara Indonesia dikuasai komunis ya, atau PKI, atau pada saat itu PKI masuk ke berkuasa di Indonesia. Jawabannya sederhana, yang pasti Islam gak bakal bebas. Itu terjadi di negara-negara yang saat ini pemegang komunis, bukan hanya yang besar-besar ya, kayak Tiongkok yang masih megang, atau Korea Utara. Meski bebas, di Korea Utara kan sering dilihatinnya bebas, tapi nggak sebebas yang kita tahu lah. Dan negara-negara kecil komunis juga yang lain, kayak pecahan Uni Soviet yang masih pegang paham komunis juga kan masih banyak. Dan itu kayaknya yang bisa jadi apa ya, saya takutnya bukan apa ya, saya juga nggak terlalu ini direkam gak sih? Direkam, tetap direkam. Nggak apa-apa Bang, sambil sharing nggak apa-apa. Iya. Intinya ya, kalau saya pribadi, ini sih untuk saya pribadi sendiri. Oke, kita bisa ngerti atau bisa tahu, bisa paham lah bahwa satu hal pasti punya dua sisi kan, ada baik dan buruknya. Jangankan komunis lah, Pancasila aja ada baik dan buruknya. Demokrasi ada baik dan buruknya kan. Anggaplah demokrasi hal yang paling baik, tapi ternyata kalau ada pemilihan suara gitu, atau ada voting, yang benar belum tentu menang kan. Yang menang itu yang suaranya paling banyak, ya ada nilai negatifnya kan. Semua hal ada negatif positifnya. Betul. Tapi kalau menurut saya, kita nggak perlu untuk apa ya, mempelajari, apalagi untuk ikut ke salah satu ideologi di luar ideologi yang mendukung agama. Karena itu yang penting sih. Kalau sekalipun itu demokrasi kah, ciptaan Amerika, atau itu komunis kah, ciptaan Uni Soviet dulu, pahamnya mau dia atau paham sosialis, Nazi, sama fasisme, ya apa aja terserah. Yang penting jangan sampai kita membenarkan hal yang berlawanan dengan Islam, karena agama Islam semua kan ya, semua ada positif negatifnya. Betul. Terkait sejarah, kayaknya di mana-mana yang sama sih, pemenang pasti yang bikin cerita. Karena di Indonesia yang menang mungkin seperti cerita Mbak Cynthia adalah TNI, ya TNI lah yang buat cerita. Atau mungkin ada apa namanya, konspirasi kan, katanya PKI juga ada sangkut paut sama siapa sih presiden kedua, Soeharto. Nah, anggaplah dia yang menang, berarti dia yang buat cerita kan. Akhirnya tersebarlah cerita yang seperti ini. Tapi ada juga kan kayak Mbak Cynthia yang punya sumber dari sisi lain, dari orang-orang yang dulunya mungkin punya paham komunis, tapi nggak berpikiran untuk memberontak seperti itu kan. Ya itu ada dua sisi, dua paham lah. Tapi intinya saya tekanin lagi ya, setiap hal ada positif negatifnya, tapi jangan sampai membenarkan apa yang berlawanan dengan keyakinan agama kita. Terima kasih. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa Bang Sans. Oke, terima kasih Mas Anus yang sudah menanggapi hal tersebut mengenai tentang PKI maupun ideologi yang ada di negara kita pada waktu itu ya teman-teman. Ini juga kita belajar tentang sejarah ya teman-teman. Dari sejarah sastra kita bisa mengetahui juga sejarah-sejarah Indonesia yang terjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu besar dan begitu penting dan tidak kita lupakan ya teman-teman. Jadi pembelajaran masa lalu atau sebuah sejarah bisa kita jadikan sebuah evaluasi untuk pada saat ini ya teman-teman. Seharusnya kita sebagai generasi bangsa itu harus bagaimana, dan kita sebagai penerus generasi bangsa ini harus memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa kita. Oke, jadi harapan dari komunitas ini juga harapannya membentuk sebuah generasi bangsa yang berpikir maju ya teman-teman, dan mengetahui sejarah Indonesia ini ya teman-teman, berbagai macam sejarah yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu sejarah sastra sendiri ya teman-teman. Apalagi kita mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia harus mengetahui sebagai bekal ilmu pengetahuan dan wawasan kita
untuk mengajar atau menjadi seorang guru dan memberikan informasi atau pengetahuan kepada murid-muridnya kita nantinya. Itu saja ya teman-teman. Karena waktu memang sudah menunjukkan pukul 8:30, saya cukupkan. Jadi semoga ada kesempatan waktu lagi ya teman-teman untuk dapat bertemu dan kembali membahas mengenai tentang entah itu secara sastra maupun secara yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan lagi kepada Mas Umar. Terima kasih. Terima kasih Mas Bobi atas pemaparan materi dan teman-teman yang sudah saling sharing di acara Koji Sastra pada malam hari ini. Mungkin tidak berlama-lama ya teman-teman, langsung kita tutup saja acara di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat ilmunya.